Bapak, pagi hari ini hamba-Mu bersyukur Bapak telah memberi kesempatan kami beribadah pada pagi hari ini. Hamba-Mu bersyukur jemaat-Mu pun sehat-sehat semuanya. Berkati hamba-Mu, Engkau pimpin hamba-Mu. Roh Kudus, Engkau pakai lidah mulut bibir hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar semua anak-anak-Mu di tempat ini mendapatkan firman yang benar-benar dari Engkau, dan mereka akan hidup bersama dengan firman, dan mereka akan mendapat jawaban semua kehidupan yang dialami. Bapak, hamba-Mu percaya pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau menjamah, Engkau memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semua sehat ya, semua bahagia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat keadaan zaman sekarang, mungkin apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, kira-kira apa yang didapatin? Khawatirkah? Seperti katakan pembawa pujian, Tuhan gak ada jawaban. Persoalan satu selesai, dua selesai, mungkin ini yang ketiga datang lagi. Gitu Bapak Ibu. Karena saya dari dunia sekuler, saya mendapatkan hikmat beda sama Bapak Gembala. Inilah Tuhan Yesus hebatnya. Semua orang dikasih hikmat masing-masing. Tidak semua sama Bapak Ibu. Maka saya katakan hari-hari ini jahat. Dunia sedang bermasalah Bapak Ibu. Kita sebagai anak Tuhan bagaimana? Berjaga-jagalah. Karena iblis bermain di dalam keadaan ini Bapak Ibu. Dia menumpangi, dia membuat orang rasa khawatir, dia membuat orang rasa takut, membuat orang rasa cemas. Sehingga kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tidak ada jawaban di dalam kehidupan ini. Saya menentukan hari ini untuk membawakan apa, saya nggak ada jawaban Bapak Ibu. Sampai tadi pagi, sampai hari ini. Biasa saya itu kalau membawakan firman itu, saya ada konsep. Konsep itu kalau sudah Tuhan kasih klik, yaitu. Tapi sampai pagi ini saya nggak tahu bicara apa. Tapi saya percaya, Roh Kudus akan menjawab semua persoalan saudara yang hadir di tengah-tengah ini. Percayalah Bapak Ibu, bahwa Tuhanmu tidak seperti apa yang mungkin di dalam hati kita seperti Ibu tadi. Tuhan menjawab semua doamu. Tuhan menjawab dengan caranya berbeda-beda Bapak Ibu. Saya akan bicara ada dua hal, mungkin di dalam persoalan yang membuat orang galau, orang yang susah, orang yang bertanya-tanya dalam hidupnya. Apa yang harus kita lakukan di dalam keadaan nyata seperti ini? Soalnya nanti ada sebagian orang yang terdampak di dalam pekerjaannya ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang dirumahkan, ada yang di PHK karena banyak yang diboikot barang-barang yang tiap hari kita butuh. Maka saya katakan hari-hari ini jangan pakai cara pandang dunia. Pakailah cara pandang Tuhan Bapak Ibu. Carilah cara pandang Tuhan dan hiduplah di dalam anugerahnya. Sudah nggak ada lagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berjalan di luar anugerah yang diberikan Tuhan, mungkin Bapak Ibu akan merasa cemas dan di dalam hatinya akan bertanya-tanya, Tuhan mengapa Engkau tidak membantu, Engkau tidak menjawab segala persoalan kami. Dunia sedang tidak baik-baik Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Nggak tahu Bapak Ibu. Karena terhadap saya sebagai pekerja di dalam dunia sekuler, itu kita was-was. Apakah kita barang-barang naik atau sebagian barang-barang nggak ada? Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi saya percaya Tuhan tidak membiarkan semua anak-anaknya ada dalam masalah. Saya ingatkan ya Bapak Ibu ya, kita hidup di dunia. Kita tidak akan membawa apa-apa.
kita bacakan di dalam Hidup di Dunia, Bapak Ibu ya. Kenapa saya katakan seperti ini? Supaya Bapak Ibu itu sadar gitu loh, bahwa kita tidak terfokus dengan keadaan, kita tidak fokus dengan persoalan, kita tidak fokus dengan masalah, tapi kita hidup di dalam dunia yang serba tidak menentu. Dunia sedang sakit, Bapak Ibu, bermasalah banyak, dan banyak orang-orang pinter, orang-orang hebat membuat dunia ini semakin kacau. Satu, dunia bukan tempat tinggal kita selamanya. Masukkan di dalam hati Bapak Ibu, pikiran Bapak Ibu. Dunia bukan tempat kita selamanya. Maka gak usah risau, gak usah kacau, keadaanmu mungkin masalah, ada apapun dalam hidupmu. Jangan khawatir, bukan tempat kita selamanya. Kita akan tinggal semua yang ada, tidak akan kita bawa di saat Tuhan panggil pulang. Semua akan kita tinggalkan di saat Tuhan panggil pulang. Kita tidak akan membawa apa-apa. Pernahkah Bapak Ibu merasakan, mungkin merenung sendiri gitu kalau malam ya, seandainya kita tidur langsung dipanggil Tuhan, apa yang kita pikirkan? Nggak ada. Apa kita siap-siap, kita bilangin, tak pending dulu, delay dulu, saya bilangin anak-anak, istri, nggak ada Bapak Ibu. Maka saya katakan, kita semua akan tinggalkan semua barang-barang kesukaan. Maka jangan jadi berhala semua barang-barang yang kau punya. Jangan terlalu mengingini apa yang ada di dalam dunia, sebab kita akan terpikat ke dalam kesenangan sesaat. Semua yang ada di dalam dunia itu menyebabkan kesenangan sesaat. Nggak ada yang nggak fana, nggak ada yang nggak kadaluarsa. Nggak ada semua yang nggak expired, semua ada waktunya. Bapak Ibu, itu yang ketiga. Ini saya sampaikan ini supaya Bapak Ibu itu nggak cemas gitu loh Bapak Ibu ya. Karena kita itu nggak mungkin kita hidup di dunia selamanya. Kita itu fana. Menjadi manusia egois penuh dengan keserakahan untuk mendapatkan mamon dan mengejar berhala masa kini. Itu sebagian ada di dalam dunia. Dunia tempat segala macam benda yang bersifat fana, yang menarik untuk segala macam kebutuhan hidup manusia. Dunia penuh dengan keinginan yang tidak bisa terlupakan, ingin selalu dimiliki. Adapun dilakukan demi mencapai tujuan, dosa pun dijalani untuk mendapatkan apa yang ingin tercapai. Inilah tragisnya orang-orang yang hidup di dalam dunia. Untuk mengingini segala apapun yang diingini, apapun dilakukan, berbuat dosa pun dijalanin untuk mendapatkan apa yang diingini. Dunia dipenuhi dengan orang-orang sombong, merasa benar dan iri hati, terjerumus ke pesta pora, hura-hura. Barang siapa mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada di dalamnya. Ini sebagai Bapak Ibu bayangin, nanti kalau di rumah sendiri Bapak Ibu pikir, bener enggak saya hidup di dunia seperti ini? Apa yang saya katakan? Kita nggak dapat apa-apa Bapak. Kapan waktunya? Maka hitunglah sisa waktu hidupmu dengan baik-baik. Jangan seenaknya hidupnya. Hitunglah sisa hidupmu yang kita jalani. Jangan lupa, hidup pasti akan ada titik akhir. Berhentilah berbuat dosa, sebab semua orang tidak tahu kapan kehidupannya akan berakhir. Kenapa saya katakan seperti itu? Berhenti berbuat dosa, kita nggak tahu. Mungkin Bapak Ibu ngomong, besok aja saya bertobat, besok lusa. Tapi nanti malam dipanggil Tuhan, kita nggak tahu apa-apa Bapak Ibu. Kita nggak bisa apa-apa. Hitungan benar-benar. Jangan lengah, jangan iblis membawa kesenangan di dalam hidupmu. Jangan dibawa ke dalam berhala di dalam kehidupanmu. Berhentilah berbuat dosa, sebab semua orang tidak tahu kapan kehidupannya akan berakhir. Tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Perubahannya begitu cepat. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Cepat Bapak Ibu.
Kemarin minggu, sekarang minggu lagi. Cepat sekali. Apa yang terjadi kita nggak tahu. Minggu depan kita sudah masuk akhir daripada bulan tahun 2023. Mungkin Bapak Ibu punya rencana, rancangan di dalam 1 tahun apa yang harus dikerjakan. Bertobat sudah kurang 1 bulan. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tahun 24 lebih susah, lebih bermasalah, kita nggak tahu. Saya punya pengalaman Bapak Ibu ya. Ini bukan kesaksian. Pernah terjadi. Maka hati-hati gunakan mulut semua orang, terutama orang-orang yang mengerti firman. Saya punya langganan. Langganan juga teman ya. Dia hidup itu di Denpasar Bapak Ibu. Dia kalau datang ke Surabaya, dia kan beli barang gitu ya. Dia itu berkebaktian di daerah timur. Dia gereja, tidak saya sebutkan, di gereja daerah timur, dia kerja besar Bapak Ibu. Dia mesti datang, dia ikut kebaktian. Orang ini sungguh-sungguh, gitu. Cuman orang ini, teman saya ini sudah berkeluarga, istrinya di Surabaya. Cuma perbedaannya istrinya Katolik, suaminya ini, teman saya ini karismatik. Dia, suaminya ini hidup di Bali, kerja di Bali, buka toko di Bali. 2 minggu sekali dia pulang ke Surabaya. Setiap pulang ke Surabaya, dia itu mesti mampir ke toko saya. Dia bilang, Pak, cerita bagaimana dia mendapatkan dari gereja si A, sudah akhir zaman, dia membeli buku-buku akhir zaman itu bagaimana, terjadi kapan pengangkatan itu. Dia kasih saya buku-buku. Pak, saya bilang gitu, hati-hati. Tuhan Yesus pun tidak menyebut kapan. Istrinya juga mengatakan apapun. Tapi orangnya ini sudah nggak bisa dikatain lagi. Sudah tertancap di dalam pikirannya. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, Tuhan akan hadir. Dia akan adakan pengangkatan. Bulan dilalui. Mendekati hari H. Tokonya dijual loh, semua dibagi-bagi. Untung saya juga dibayar. Saya kaget. Saya dibayar semua, dijual, hartanya semua. Dia ke Surabaya. Dia menantikan hari pengangkatan itu. Tapi dia tidak mau di rumah, gak di rumahnya. Karena apa? Istrinya sudah nggak setuju. Dia banyak dibilangin. Istrinya diajak, nggak mau karena tetap Katolik. Seperti itu. Akhirnya dia kos di daerah Sidoarjo. Menjelang hari H, dia kan cuma bawa sepeda motor 1, semua dijualin. Nggak tahu, berantakan pokoknya hidupnya. Sampai hari H-nya tidak terjadi apa-apa. Orang ini mulai stres, mulai gelisah, gitu Bapak Ibu. Udah dibilangi sama istrinya tetap nggak bisa, sudah orang sudah tergoncang jiwanya Pak Ibu. Sehingga dia pulang ke rumah, disuruh istrinya pulang ke rumah, malam-malam dia keluar Bapak Ibu. Dia tiap hari sudah keliling sampai kapan pengangkatan itu terjadi. Malam-malam dia keluar. Istrinya nggak tahu kemana, sampai ditunggu 3-4 hari nggak ketemu, sampai istrinya dilaporin polisi, sampai masuk SS, diberitakan seperti itu, disampaikan nggak ada ketemu. Suatu hari ada tetangganya ini dipesenin sama istrinya, Pak, adakah orang ciri-ciri seperti ini? Pernah ketemu enggak? Oh Bu, ada. Orang ini dibawa di Liponsos karena dia udah nggak sadar, terjadi di Margomulyo, sepeda motornya hilang. Akhirnya beberapa hari orang ini meninggal di Liponsos, diambil sama istrinya, ditaruh Adiasa. Itulah akhir dari kejadian yang tragis. Hati-hati kita menyampaikan apa yang kita anggap benar, belum tentu. Maka ini banyak hal yang dikatakan pada hamba-hamba Tuhan yang mungkin lebih
lebih apa itu ya? Merasa dirinya itu benar. Merasa dari Tuhan. Dia kalau menyampaikan plus, iyalah 10 nggak seberapa dengar lah. Satu ada yang nyantol di dalam pikiran seperti teman saya ini. Habislah dia. Saya juga nggak tahu apakah akhir dalam kehidupan ini Tuhan bersama dia atau setan bersama dia. Saya nggak tahu. Cuma dari sungguh-sungguhnya orang ini bersama Tuhan, saya percaya Tuhan tetap menyertai dia. Tapi Bapak Ibu, makanya sebagai anak Tuhan, dia tidak bisa memenangkan istrinya. Istrinya tetap di Katolik, berangkat sendiri, suaminya sendiri. Suaminya di Denpasar, istrinya di Surabaya, di daerah Putat sini, Bapak. Kristen. Ini kejadian yang tragis. Maka saya katakan cara pandang di dalam ikut Tuhan, hati-hati. Semua pakailah kacamata Kristus, jangan pakai kacamata dunia. Kalau Bapak Ibu pakai kacamata Kristus, Bapak Ibu akan mengalami goncangan seperti sahabat saya itu. Kebenaran Kristus mengubah cara pandang. Apa sih kebenaran Kristus itu? Bukan seperti, kadang-kadang saya sedih Bapak Ibu. Sekarang zaman itu bebas, luar biasa. Dunia maya itu Bapak Ibu bisa merasakan dari satu A, satu B, satu C, semua ada. Hamba Tuhan semua berlomba-lomba menyampaikan firman Tuhan. Tujuannya apa? Dapat sahabat yang banyak, dapat pengikut yang banyak. Semua baik nggak baik, semua berlomba-lomba banyak sekali dari hamba Tuhan yang baru sampai yang terkenal. Kita bisa lihat yang baru yang dapat pengikutnya cuma dikit, tapi yang terkenal luar biasa. Saya kadang-kadang berpikir, apakah pandemi itu suatu kebetulan? Atau pandemi itu kejadian yang apa ya? Suatu virus. Tapi ternyata pandemi itu adalah permulaan daripada semua kehidupan baru. Hebat Bapak Ibu, hebat luar biasa. Pandemi mengubah segala kehidupan. Dulu kita berharap segala sesuatu itu dapat. Kita bekerja itu mudah seperti itu. Tapi sekarang jangan harap. Tidak semudah apa yang kita pikirkan. Persoalan demi persoalan bermasalah. Sekarang teknologi begitu canggih luar biasa. Sekarang habis ini nggak ada orang yang pakai kepintaran manusia, kepintaran IT. Zaman ini luar biasa Bapak Ibu. Kita bukan berperang seperti di dunia nyata, tapi kita berperang di dunia maya. Kemarin ada berita di Bali disebarin nyamuk sudah dirubah genetiknya untuk demam berdarah supaya banyak yang nggak sampai meninggal, supaya nyamuk buatan ini disebar untuk mengawini nyamuk demam berdarah tapi nggak punya anak dan mereka akan mati. Sampai segitunya dunia. Kalau Bapak Ibu melok Tuhan, cuma pikirannya berkat, cuma pikirannya seperti aku minta, aku harus dikasih, apapun, kecewa Bapak Ibu. Tuhan itu berdaulat Bapak Ibu. Tuhan tidak memberikan segala sesuatu yang kau pikirkan seenaknya. Tuhan memberi yang terbaik. Mungkin dengan caranya, bukan dengan pikiranmu. Ini yang harus kita pikirkan. Supaya apa? Kita nggak jatuh di dalam kehidupan, di dalam percobaan. Sebuah pertanyaan. Bapak Ibu ke gereja itu apa sih? Motivasinya, pikirannya, tujuannya. Dunia sudah tergeser Bapak Ibu. Dunia, kalau dulu orang beribadah, pernah saya sampaikan toh, dia sungguh-sungguh seperti zaman gereja sawaan, putih-putih, orangnya sederhana, orangnya itu kasih sayang suami istri, tua-tua jalan, itu saya bertobat. Tapi sekarang beda Bapak Ibu.
Beda, jauh. Kadang-kadang kita egois, kita merasa yang lebih hebat, kita merasa sombong. Saya kemarin lihat di YouTube, ada hamba Tuhan, naiknya Alphard, dia datang disambut kalingi bunga seperti artis. Lah iya wong hamba Tuhan loh, kok ngalahi artis. Tapi ini terjadi Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu jangan terkecoh dengan keadaan dunia. Iblis mengubah kehidupan ini. Iblis yang membuat seperti itu. Tetaplah Tuhan, percayalah pada Tuhan. Tetaplah Tuhan ditanam dari dalam hatimu. Percayalah, hidup jangan melebihi kekuatanmu. Semua orang sudah dipelin sama Tuhan dewek. Nggak ada perubahan. Hiduplah dalam kasih karunia Kristus. Melihat segala sesuatu dengan kacamata Kristus, Bapak Ibu ya. Yang terjadi dengan saya bacakan, melihat segala persoalan yang terjadi dengan kacamata Kristus, apapun yang terjadi untuk kebaikan hidup kita. Bapak Ibu saya jawab. Mungkin Bapak Ibu seperti pembawa pujian tadi, dia bertanya, Tuhan kenapa enggak jawab doa saya? Karena dia pakai kacamatanya dia. Pakai kacamatanya dunia. Kalau dia pakai kacamatanya Kristus, semua yang terjadi dalam demi kebaikanmu masing-masing. Semua dalam topangan Tuhan, nggak ada yang enggak. Bapak Ibu kesini, itu pun dapat anugerah dari Tuhan. Kalau Tuhan nggak ngasih anugerah, nggak mungkin. Maka hati-hati Bapak Ibu dalam keluarga ya, saya katakan hati-hati. Iblis mengincar semua keluarga. Persoalan kita anggap sebagai anugerah yang terbaik untuk dijalani. Tuhan tidak akan memberi percobaan melebihi kekuatan, dan Tuhan memberikan kepada orang yang dikasihinya. Kacamata Kristus, kalau orang mengalami percobaan, itu orang dikasihi Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita kacamata kita kalau ada percobaan kita kan, waduh dosa apa, salah apa, masalah apa. Soalnya percobaan tidak akan dikasih setiap orang. Tuhan memilih orang dikasihnya. Sebab apa? Percobaan tidak akan melebihi kekuatan. Kalau kamu kuat 1 kilo, tidak akan dikasih 2 kilo. Percaya Tuhan seperti itu. Saya banyak ngalami. Saya coba hidup itu, saya ngalami, saya coba, saya berusaha. Seperti apa yang firman Tuhan, ternyata benar Bapak Ibu. Cuma kita nggak tahu awal dari persoalan. Kita sudah ngomel menggerutu, tapi di akhir persoalan kita, wih hebat Tuhan, itu luar biasa. Jawabannya seperti itu. Saya sedih Bapak Ibu kalau hamba Tuhan cerita soal berkat, bagaimana Tuhan nuruti, bagaimana apa. Nggak ada Tuhan itu. Tuhan itu bukan lampu Aladin, sering saya katakan digosok-gosok, minta apa besok keluar. Bukan, Tuhan melihat orang yang dikasihnya, dan setiap orang tidak akan dikasih percobaan melebihi dari kekuatannya. Karena apa? Demi supaya mereka dewasa, demi mereka supaya pintar. Kita baca di Ibrani ya, Ibrani 12 kalau nggak salah, ayat 5. Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Ayat ke-6 sampai 7 Bapak Ibu. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah ya, kalau kadang-kadang kita itu kan cuma mikir, wah aku anak Tuhan. Pernah nggak disesah? Pernah nggak ngalami percobaan? Belum disesah aja ngaku-ngaku anak Tuhan. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Kita sebagai anak Tuhan percaya? Oh iya, saya percaya. Disesah, diajar sama Tuhan pernah? Pernah Pak? Ngomel, menggerutu?
Yes. Ini kenyataan hidup Bapak Ibu. Maka jangan gampang ngomong seenaknya, sesuka hatimu. Firman ini Bapak Ibu. Kita dihajar. Maka Tuhan segala percobaan tidak akan melebihi firman-Nya. Dan dia setiap orang yang disesat dikasih dan diakui sebagai anak, digembleng. Tidak mudah Bapak Ibu, seperti orang-orang yang saat ini, wah pokoknya melok Tuhan pasti dikai rezeki. Jangan percaya Bapak Ibu, iya, tapi ngalami proses. Bukan iya langsung ceplok dari langit, enggak. Saya banyak lihat di YouTube hamba-hamba Tuhan besar untuk menarik, membuat karisma dirinya supaya dia diakui sebagai tangan kanannya Tuhan. Dia berkata apa? Besok orang yang jatuh, yang bangkrut, besok dipulihkan Tuhan. Apa semudah itu? Kita yes luar biasa. Nggak mudah Bapak Ibu. Kita bangkit dari persoalan masalah. Kita butuh waktu. Itu pun kita merangkak berapa tahun. Nggak ada yang instan, nggak ada melok Tuhan instan, nggak ada. Proses diajar. Seperti intan dimurnikan, seperti emas dihancurin, dipasah, dipanasin supaya keluar yang murni. Itu Kristen, Bapak. Persoalan yang kita anggap sebagai anugerah yang terbaik untuk dijalani. Persoalan itu anugerah yang kita jalani. Mungkin Bapak Ibu heran, persoalan kok anugerah? Sebab persoalan itu tidak semua dikasihkan kepada setiap orang yang nggak kuat. Persoalan akan dikasihkan orang yang betul-betul mampu. Dan di situ orang tersebut akan bertemu dengan namanya Yesus secara pribadi. Soalnya banyak orang sekarang ya, zaman sekarang, orang itu cuma seneng mujizat. Orang itu cuma seneng berkati. Orang itu seneng loh setiap doa dijawab. Tapi pernahkah Bapak Ibu memikirkan berapa prosesnya yang harus dijalani? Apakah kita tetap senang mengenal pribadi Tuhan? Enggak. Kita cuma senang mujizat ya. Apakah kita bisa bersyukur kalau ada persoalan masalah? Enggak. Menggerutu ngomel. Tuhan kenapa? Saya mengalami Bapak Ibu, saya ngurutu ngomel Tuhan. Kenapa nggak jawab semua doaku? Terus ada pertanyaan seperti ini, aku sudah melayani, aku sudah melakukan segala sesuatu untukmu Tuhan, semuanya untukmu. Tapi kenapa nggak ada jawaban? Itu kan lihatnya dari pandang kita. Berbahagialah setiap orang yang mendapatkan percobaan karena akan mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Bapak Ibu, kalau ingin ketemu Tuhan, sing gede persoalannya. Kalau persoalan cilik-cilik gak ketemu. Kalau persoalan gede, begitu Tuhan menampakkan diri, mujizat akan dinyatakan. Woi, baru Bapak Ibu mengatakan hebat Tuhan itu. Hebat, luar biasa. Bersyukurlah setiap apa yang kita terima, sebab itulah anugerah kita. Jangan cemas dan takut. Tuhan selalu menyertai dan menopang setiap langkah hidupmu. Setiap ada persoalan jangan takut. Tuhan akan menyertai. Percayalah itu Bapak Ibu. Memang kelihatannya di depannya sakit. Tapi Tuhan tetap menyertai. Tuhan memberi jalan keluar. Itulah Tuhan akan menyatakan dirinya. Bahwa dia berdaulat tentang kehidupanmu.
Yang kedua, mensyukuri setiap anugerah Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu dalam hidup ada plus minus. Saya kadang-kadang itu kalau keluar pagi, saya itu heran Bapak Ibu ya. Ada seorang becak gitu ya, bapak becak mengayuh becak. Dia masih tidur di becak. Tidur dengan pulas, menatap matahari, langit, dia nggak sakit. Dia mungkin mendapat cuma duit 100.000, tapi dia tidur pulas Bapak Ibu dengan bahagianya, dengan sehat, luar biasa. Dia cuma bersyukur. Dia panggil, Pak, inilah rezeki saya hari ini. Saya nggak bisa lebih lagi, saya nikmati. Saya bersyukur. Mungkin saya satu hari dapat 1 juta. Kurang, Bu. Kita ngomong kurang. Kita nggak bisa bersyukur. Mungkin saya nggak bisa tidur. Saya nggak bisa makan enak. Karena takut, karena khawatir. Karena tidak pernah merasa bersyukur dalam hidupnya. Mensyukuri setiap anugerah yang datang dari Tuhan. Ini sudah kita terima. Mensyukuri anugerah yang ada di dalam kehidupan kita. Makanya jangan sampai nanti kalau pulang cek ngomel lagi nggak ada. Jangan takut, Bu. Mungkin Bapak Ibu punya 10, punya 100, punya 1 juta, punya 2 juta. Syukurin. Tuhan tidak akan melebihi kekuatanmu, kamu mendapatkan kesusahan. Syukurin, syukur. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang pandai bersyukur. Kalau orang yang tidak pernah bersyukur, tidak akan bahagia. Percaya itu. Membangun rohani sesuai Kristus supaya terang dapat menyinari. Rohani kita bangun. Supaya jalan kita itu terang yang kita dapatin. Karena dunia penuh dengan rekayasa dan penuh tipuan. Segala perkataan dan perbuatan harus sesuai dengan firman Tuhan. Apakah perkataan kita sesuai firman? Perbuatan kita seperti sesuai firman? Jangan ingini apa yang bukan bagian kita, karena semua orang punya bagian masing-masing sesuai dengan takarannya. Saya katakan tadi punya 5, punya 10, punya 20, syukurin. Hidup dengan kasih karunia yang Tuhan berikan dengan saling mengasihi, sabar dan murah hati. Hidup selalu bersyukur, biar bisa menjalani anugerah Tuhan dengan rasa ikhlas dan tulus, bisa berdamai dengan keadaan. Ini sering saya katakan, ikhlas, tulus, makanya Tuhan itu dahsyat Bapak Ibu. Firman itu betul-betul luar biasa. Hidup di dalam sangkal diri pikul salib. Wah, itu mungkin kita sebagai anak Tuhan melupakan. Tapi luar biasa inti dari sangkal diri pikul salib. Semua kehidupan kita, kalau kita nggak ada sangkal diri pikul salib, kita akan mengalami goncangan. Kalau kita nggak pernah hidup di dalam sangkal diri pikul salib, kita nggak akan mengalami kebahagiaan Bapak Ibu. Kita tidak bisa menerima Tuhan dengan nyata. Kita selalu menghujat Tuhan. Kita selalu mengatakan tidak adil. Tapi Tuhan sudah mengatakan hiduplah dengan sangkal diri pikul salib. Apa sih sangkal diri pikul salib itu Bapak Ibu? Sangkal diri. Bapak Ibu yang sudah berkeluarga ya, terutama yang memasuki masa-masa ya 40, 50, 60 tahun. Jangan sampai kita tidak bahagia. Kita nggak ada jalan lain kalau yuk. Kecuali kita 20, 30 kita masih kuat, kita happy, kita bahagia, kita mengejar kesenangan, kita masih punya tenaga yang kuat. Tapi memasuki 40, 50, 60, ingat toh, kau tidak ada kesempatan untuk berbuat yang seperti masa mudamu. Berbahagialah engkau dengan istrimu, dengan anak-anakmu yang dianugerahkan Tuhan kepadamu. Ada pertanyaan begini, Bapak enak ngomong.
Pasanganku seperti ini. Apa enggak sakit? Semua tergantung dari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memandang seperti yang dikatakan tadi, kalau cara pandangmu seperti Kristus, istrimu apapun terjadi, suamimu apapun keadaannya, engkau tetap mengasihi. Nggak ada jalan lain. Nggak ada tawar-menawar melok Yesus. Nggak ada ditukar tambah digantikan. Tidak ada kita mencari yang kedua ketiga. Nggak ada. Saya banyak mengalami hal itu, Bapak Ibu. Kenapa sih kita kok kadang-kadang nggak menang di dalam itu? Karena ego kita, karena merasa diri kita itu laki-laki, merasa diri kita perempuan, aku yang berhak, kamu yang berubah, kamu yang berubah. Saya katakan hari ini, setiap yang dengar perkataan firman Tuhan, apa yang kamu dengar, lakukan, rubah dirimu sendiri, kau usah ngomong orang lain. Tak penting. Cara pandang kita untuk orang lain, yang kita rubah. Hiduplah dengan mengasihi pasanganmu. Saya praktekin itu Bapak Ibu. Ternyata kejahatan tidak pernah menang dengan kebaikan. Tidak pernah menang dengan kasih. Kasih suamimu, kasih istrimu, kasih anak-anakmu. Itu anugerah, itu kado dari Tuhan. Di masa-masa tua, hitungan hari-harimu tinggal berapa sih? Apa kita itu tetap gontok-gontokan, kita itu tetap perangan, tetap kita nggak mau cukupkan apa yang ada. Hidup itu bukan kebutuhanmu, bukan keinginanmu, tapi apa yang kita butuhkan tiap hari itu yang kita syukuri. Kalau gagal tetaplah bersyukur karena anugerah Tuhan sedang mengajari cara untuk meraih keberhasilan. Kalau Bapak Ibu gagal 1 kali, bangkitlah 2 kali, bangkitlah 3 kali, karena Tuhan sedang mengajari untuk kita berhasil. Tapi kita harus melihat, makanya jangan orang gagal terus, gagal, nggak pernah dilihat kegagalan itu dari mana. Jangan jatuh ke lubang yang sama, dikatakan Tuhan apa seperti orang yang BBL, bebal. Orang yang jatuh ke lubang yang sama, itu kebal. Nah, saya katakan mulai hari ini, kejarlah kebahagiaan. Setiap orang yang umur 30, 40, 50 tahun, gak usah mikir aneh-aneh, hiduplah hari demi hari. Gak usah mikir besok, lusa, kapan. No, belum tentu kita ada. Besok kita belum tentu. 1 hari cukuplah, 1 hari kamu jalani. Bahagialah. Wes dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu, dengan apa. Kejarlah kebahagiaan itu. Bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur atas anugerahnya, tetapi bersyukurlah yang membuat kebahagiaan. Ini benar Bapak Ibu. Orang kalau kepingin bersyukur itu nunggu bahagia. Tapi enggak. Bersyukur itu bahagia banget Ibu. Dulu ada acara TV yang di desa-desa itu bagaimana orang miskin sampai tua hidup di hutan. Orang cuma bersyukur, modalnya bersyukur. Dia tahu Tuhannya. Orang yang bersyukur itu tahu Tuhannya. Kenapa nggak bisa bersyukur? Kan nggak tahu Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih nafas, berarti anugerah untuk hidup kita belum selesai. Buruk apapun keadaan kita, Tuhan masih punya rencana yang terbaik untuk hidup dalam anugerahnya. Kalau kita belum tutup mata, jangan takut. Makanya Tuhan ngomong jangan menghakimi. Orang yang mungkin hari ini berkeadaan di bawah, belum tentu loh Bapak Ibu, 2-3 tahun keadaan di atas. Karena Tuhan masih beracara sama dia. Kalau dia belum tutup mata, dia belum beracara. Karena anugerahnya tetap disampaikan, diberikan kepada anak-anak yang dikasihi. Hidup selalu bersyukur biar hati kita bisa berdamai dengan segala permasalahan yang ada.
Kuasai hati di saat sedang menghadapi persoalan, jangan selalu mengeluh dan selalu membesar-besarkan persoalan. Tidak melihat seberapa banyak berkat yang kita terima. Ini kita. Kita kalau ada persoalan, kita selalu ngomel, kita selalu nyalain Tuhan. Padahal berkat yang dikasihkan kita itu lebih banyak Bapak Ibu. Tapi gak pernah kita lihat kekurangannya. Hari ini Bapak Ibu lihat Tuhanmu baik. Sampai hari ini pandemi pun berjalan. Kita nggak pernah dulu dikatain susah, dikatain krisis, dikatain apa. Tuhan tetap menopang hidup Bapak Ibu. Kita tetap makan 3 kali. Hari ini kita akan makan enak. Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Syukur adalah sikap hati untuk melihat cara pandang kehidupan. Kalau hatinya tidak sabar dan tidak merasa kurang, hidupnya tidak akan mengalami kebahagiaan. Wow, luar biasa. Seberapa engkau punya? Kalau engkau tidak pernah bersyukur, engkau tidak akan bahagia loh. Pasti itu, pasti. Yang ditentukan itu hati. Tuhan itu melihat hatimu. Maka saya katakan kadang-kadang kalau ada khotbah, ada wah hati gini-gini. Nggak mudah Bapak Ibu. Hati itu betul-betul harus dikelola dengan baik. Hati itu yang harus dikerjakan dengan baik. Kalau hati dikelola, dikerjakan dengan baik, niscaya bahwa semua itu akan masuk di dalam hatimu dengan benar. Cuma ngomong tok, bujai. Kata orang sana bujai. Nggak mungkin. Hati itu tidak semudah. Mungkin di sini kamu bisa ngomong yes, di rumah belum tentu no. Mungkin di sini saya ngomong ya, hei suami istri, baiklah berbahagialah. Mungkin kamu, ya bahagia, duil. Nang oma, kalau disakiti titik, mungkin pun binatang keluar. Sungguh Bapak Ibu, saya 42 tahun menikah Bapak Ibu, kawin. Satu kata pun mulut saya nggak pernah ngatain istri saya itu jelek. Apalagi kebun enggak. Apalagi tangan saya untuk memukul, nggak pernah. Dulu saya kalau ada masalah tetap kita jalani, tapi begitu jalannya waktu, saya tahu bahwa iblis tidak akan saya kasih tempat untuk menumpangi. Saya ngalih, saya diam sejenak, kita pergi aja. Bukan pergi jauh, enggak, kita persoalan di situ kita ribet, ya kita ngalih. Sudah dingin, sudah. Ternyata orang itu cuma sakit hatinya paling 2-3 jam. Sudah selesai. Coba Ladenono, 1 hari bertempur belum selesai. Rudal apa yang dikeluarkan? Loh ini sungguh Bapak, sungguh. Maka hati-hati dengan suami istri, hati-hati jangan kejarlah kebahagiaan. Udah nggak zaman nih sekarang ngejar harta, itu fana. Ya benar boleh, tapi jangan keterlaluan, kejarlah kebahagiaan dalam hidupmu. Bersyukur sing akeh dalam hidupmu. Miliki hati yang bersyukur, selalu menghargai hal-hal yang sederhana yang dianugerahkan pada kita dan peliharalah baik-baik, maka hidup kita akan bahagia. Bukan kebahagiaan yang membuat kita bisa bersyukur, tetapi bersyukurlah yang membuat hati kita selalu bahagia. Jagalah hati selalu bersyukur, jangan terpengaruh dari roh-roh dunia, karena akan berdampak pada anugerah yang Tuhan berikan. 2 hal, melihat dengan cara pandang Kristus. 1 hal lagi, hidup di dalam anugerah yang kita dapat. Gak usah neko-neko hidup. Kita nggak tahu kok apa yang terjadi. Tuhan sudah plot, kasih piro. Siapa yang nyangka saya jadi hari ini? Saya dulu nggak pernah ketemu Kristus. Saya mencari Tuhan, nggak pernah, tapi Tuhan angkat saya. Tuhan bukakan. Dikasih persoalan banyak masalah, Tuhan bawa ketemu dia. Ternyata apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya pandang dalam kehidupan ini, kalau kita tidak berfokuskan ke Kristus, kita akan mengalami goncangan. Percaya Bapak Ibu? Sungguh hidup fana. Kapan kita akan berakhir nggak tahu. Tapi tetaplah hari ini berbahagia, karena Tuhan menyertai, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin. Luar biasa Yesus.
Tuhan Yesus, dengan segenap cinta kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau lebih dulu mencintai dan mengasihi kami. Hari ini kami ada sebagaimana yang kami ada, itu karena Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan, mohon pengampunan jikalau kami terkadang tidak puas dengan hidup kami. Jikalau kami masih punya tuntutan, kami punya permintaan dan pengharapan yang terkadang itu menyakitkan hati Tuhan, menduka citakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada akhir ibadah ini kami belajar menjadi seperti Engkau, seperti Kristus yang taat. Roh Kudus, tolonglah kami agar kami mampu hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami meninggalkan gedung gereja ini untuk sementara waktu, tetapi kemuliaan-Mu dan hadirat-Mu tetap bersama dengan kami. Baik ketika kami kembali ke rumah, berpergian, bekerja, melakukan aktivitas, dan seluruh yang kami kerjakan, hadirat-Mu nyata. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan negara kami menyerahkan Bapak Presiden dan Wakilnya, kami menyerahkan pemilu tahun depan. Semua berjalan lancar dan baik, Tuhan dipermuliakan. Bapa, terima kasih karena Tuhan mengasihi Indonesia. Biarlah negeri kami dijauhkan dari pertumpahan darah, dijauhkan dari pertikaian, dijauhkan dari segala hal yang jahat, dari pencobaan, dari semua yang tidak mempermuliakan Tuhan. Bapa, terima kasih. Tuntunlah kami umat-Mu untuk memilih yang tepat, yang terbaik, yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Kami berdoa untuk partner-partner pelayanan semua diberkati. Diberikan hati yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih buat jemaat yang sudah hadir. Buat jemaat yang tidak bisa hadir dimanapun beliau berada, tangan kasih Tuhan menyertai dan menjangkau mereka semuanya. Pada akhir ibadah kami juga mendoakan keluarga Bapak Joko Sutikno yang Tuhan sudah panggil pulang ke rumah Bapak. Biarlah istri, anak-anak, menantu diberikan kekuatan, diberikan penghiburan, dan diberikan kemampuan menghadapi setiap kenyataan dalam hidup. Terima kasih Bapa untuk tahun-tahun di mana kami belajar mengenal Tuhan, dan Kau sudah panggil akan hamba-Mu pulang mendahului kami. Kami percaya rumah yang kekal di sorga sudah diberikan. Bapa, dengan segala hormat dan ucapan syukur, kami menyembah Tuhan, kami berterima kasih. Tolonglah umat-Mu, tolonglah hamba-hamba-Mu. Dengan segala pergumulan dan keberadaan kami, Tuhan menolong kami dan memberkati kami semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Arahkan pandangan-Mu kepada sorga. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan mengalir dan menyertai hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.